kita sebenarnya sudah didengung-dengungkan, sudah dijabar-jabarkan lewat agama masing-masing. Setiap agama sudah menguraikan, misalkan agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, itu sudah mempelajari asal mulanya manusia. Sehingga ada yang agama itu persepsinya dengan agama yang lain itu berbeda, itu ada. Tapi intinya arahnya juga sama. Kemudian dari kapasitas orang Jawa juga sama juga. Mereka juga mempelajari bagaimana asal mulane manungsa. Oleh Jawa mengatakan jagat durung kebelar sing ana awang wangwung gitu, Pak. Saya ulang lagi, kalau orang Jawa sebelumnya jagat gumelar sing ana alam wangwung. Wangwung artinya alam kosong, teman-teman. Sehingga jagat belum diciptakan, yang ada alam suwung. Suwung tidak ada apa-apanya itu. Akhirnya adanya alam suwung baru sang pencipta hadir dengan cahaya yang disebut cahaya Kang Pinuji. Jadi digambarkan orang-orang Jawa, yaitu Tuhan digambarkan cahaya yang pinuji, ada cahaya yang benar-benar indah, cahaya yang benar-benar kuasa, cahaya yang benar-benar sakti, cahaya yang benar-benar akan menciptakan jagat raya seisinya. Jadi kalau kita lari ke situ bahwa digambarkan Tuhan berupa cahaya yang melengkapi jagat raya seisinya. Dan Tuhan di dalam agama kita memang tidak boleh diwujudkan apapun, karena kita sembung tan kena kinoyo ngopo. Artinya Tuhan itu nggak akan diwujudnya apa baik. Jadi saya ulang lagi, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kuwi tan kena kinoyo ngopo, ora kena digambarake. Oh, Gusti Allah iki kaya manusa juga tidak boleh. Gusti Allah itu seperti angin juga tidak boleh. Gusti Allah itu seperti api juga tidak boleh. Oh, Gusti Allah itu seperti batu juga tidak boleh, karena Tuhan sulit untuk dipelajari, sulit untuk diketemukan, gitu loh. Sehingga pernyataan-pernyataan dari orang Jawa ini yang saya bicarakan Jawa saja, bagi pahaman orang Jawa merasa tidak tahu menau dan tidak pernah berjumpa dengan Tuhannya. Itu kalau ajaran Jawa, Mbak. Sehingga dengan ketakutan orang Jawa, karena mereka merasa bodoh, karena mereka merasa lemah, karena mereka merupakan ciptaan-ciptaan yang sangat lemah sekali, maka mereka tidak mampu menamakan Tuhan. Jadi orang Jawa itu tidak bisa menamakan Tuhan. Kalau di agama Islam, agama kita, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, ini dinamakan Allah. Itu kalau di agama Islam. Saya ulangi lagi, kalau di agama Islam, yang menciptakan jagat raya ini adalah Tuhan, yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ajaran Jawa itu tidak berani, karena orang Jawa sudah merasa bodoh, orang Jawa sudah merasa lemah. Orang Jawa merasa hamba-hamba yang kurang sempurna, maka mereka hanya bisa menyebut sifat-sifatnya, yaitu Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Wicaksana, Gusti Kang Maha Murah, Gusti Kang Maha Asih, dan sebagainya. Jadi para orang-orang gegeduk Jawa atau orang-orang nenek moyang dulu, mereka tidak memiliki nama spesial untuk Tuhannya, mereka hanya bisa menyebut dengan sifat-sifat keagungannya, seperti itu. Sehingga orang Jawa, mereka belajar berpuluh-puluh tahun pun mereka juga belum pernah menemukan bentuk-bentuk Tuhan. Mereka hanya bisa menyebut bahwa Tuhan tan kena kinoyo ngopo, artinya Allah tidak dapat digambarkan, Tuhan tidak boleh diwujudkan, tidak beranak dan tidak beristri. Itu pahaman dari orang Jawa hampir sama dengan pahamannya orang-orang Islam. Jadi orang Jawa juga menyatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak beristri. Islam pun juga demikian. Jadi Tuhan tidak boleh digambarkan apapun. Namun di dalam ajaran agama kita itu juga ada pernyataan pelajaran-pelajaran yang mempelajari tentang ketuhanan atau wujud Tuhan. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mbah. Raden Hayuningrat itu maksudnya apa, Mbah? Ya kita sebut, kita larinya ke Paromo Sastra saja, karena kita kan dalang. Jadi setidaknya kan mengerti tentang sastra. Sastra kita ambil dari sastranya dulu. Saya ulangi lagi, Mbak. Raden Hayuningrat. Raden Hayuningrat. Raden itu merupakan jabatan, artinya terah dari para raja. Jadi Raden itu seimbang dengan Bambang, gitu, Mbak. Kalau perempuan namanya Endang. Jadi orang yang bernama Endang itu maksudnya itu keturunan orang-orang ningrat, maksudnya itu. Nah, Raden itu saja kalau di
di negara kita memberikan nama Raden, misalkan saya punya nama Bintoro gitu saja ya, terus rumah saya tulis Raden Bintoro, itu juga bisa dituntut karena saya kan bukan turunan dari raja gitu loh. Jadi silsilah kerajaan ini dilindungi hukum, sehingga orang-orang yang tidak punya kapasitas keturunan dari raja, kita mengaku keturunan raja itu bisa dituntut, Mbak. Dulu ada sejarah orang yang mengaku Raden ternyata bukan, akhirnya juga kena pelanggaran. Sehingga coba diulangi lagi, Raden Hayuningrat ya Mbak ya. Raden Hayuningrat, Hayu itu artinya bukan ayu, kecantikan teman-temanku. Hayu yang kita sebut daripada para leluhur itu, Hayu adalah keselamatan. Raden Hayuningrat, Rat itu jagat. Jadi Rat artinya jagat. Jadi saya ulangi lagi, yaitu Raden adalah jabatan dari terah darah biru, kemudian Hayu adalah dapat kitapan keselamatan atau selamat, Rat adalah jagat. Itu merupakan simbol bahwa orang yang bernama itu adalah menginginkan agar bisa punya keselamatan dunia dan akhirat, dan bisa menjadi tokoh yang terkenal, tokoh yang viral, tokoh yang baik di muka bumi atau di jagat ini, seperti itu Mbak.